Oke, selamat malam teman-teman sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Malam ini saya ngobrol langsung dengan, kalau saya ngomong ya, guru saya, dosen saya ngomongin tentang ontel dan public figure di dunia ontel. Dan yang sekarang itu bukan hanya ngomongin ontel aja, mengembangkan sayapnya di Bike to Work Indonesia. Siapa dia? Yaitu Mas Fahmi. Halo Mas, selamat malam. Malam, oke. Malam yang asik. Malam yang asik ya. Jadi saya ngobrol sama Mas Fahmi ini nyari waktunya itu agak-agak susah gitu ya Mas. Makanya tengah malam. Makanya tengah malam. Kalau teman-teman tahu ini jam 10 ya, jam 10 malam kita lagi ngobrol di lobi hotel bersama dengan Mas Fahmi. Thank you Mas waktunya. Mas, saya ini tertarik banget gitu ya dengan ngobrolin banyak hal. Kalau mau ngomongin tentang Mas Fahmi ya ngomongin tentang literasi gitu ya. Mungkin dan juga kalau saya ngeliat sih katalognya Mas itu kayak hafal banget tentang sepeda gitu ya, sepeda ontel yang lalu-lalu. Nah, boleh tahu nggak Mas, itu awalnya gimana sih belajar seperti itu Mas? Ini sih masalah prinsipil ya. Ya jadi gini, kenapa saya mengkhususkan diri di dunia literasi? Gitu. Karena begini, saat baru pertama kenal ontel itu, ketika saya bertanya soal sepeda ontel, semua persepsi hampir tidak sama. Tidak sama ya misalnya ya kadang ini kan ruang lingkupnya komunitas lah. Bahwa sepeda si A ngomong wah ini palsu. Wah ini buatan tahun 70. Wah ini buatan tahun itu. Ya akhirnya walaupun saya di awal memang bukan orang yang punya sepeda banyak, tapi saya pikir ini akan jadi presiden buruk buat keilmuan sepeda ontel menurutku ya saat itu ya karena betul. Gini, yang membuat kita cinta sama sepeda ontel itu bukan soal dandan aneh-aneh, kostum-kostuman, eksis di dunia komunitas, eksis di medsos. Nggak cukup dengan itu. Mencintai sepeda tua ya cintai sepedanya, kenali sepedanya, lalu interaksi sama sepedanya. Jadi berharap apa yang kita kendarai itu, oh ini sebuah passion saya, yang bisa saya jelaskan ke orang lain ketika bertanya, yang bisa saya jelaskan ketika mungkin banyak orang pengen tahu gitu, dan itu harus ada ilmunya, harus real, menjelaskan dengan baik. Gitu. Suatu saat pernah ada, ketika saya nongkrong di komunitas awal-awal dulu, ada stasiun TV mewawancarai ya kakek yang bawa sepeda Simprek, dan dengan semangatnya dia bilang, wah sepeda saya ini dari tahun 1890-an. Saya waktu itu kaget, wih ternyata hampir 100 tahun nih sepeda Simpreknya gitu. Hampir 100 tahun ya. Dari sebuah kejadian itu akhirnya saya mikir, apa iya ya 100 tahun lalu tuh udah ada sepeda tuh seperti ini gitu kan. Akhirnya rasa penasaran itu membuat saya lebih gila lagi dalam menggali soal literasi. Alhamdulillah sekarang ada Google, ada namanya internet, ada namanya ya hal-hal yang memudahkan. Nah, walaupun sudah dimudahkan, malah tidak banyak orang yang mencari gitu. Sehingga saya pikir oke, saya akan mengkhususkan diri di bidang ini. Di bidang literasi itu tadi ya. Akhirnya saya mencari sumber, mencari ya kan saya berprinsip gini, untuk membuktikan sebuah sejarah, membuktikan suatu kebenaran itu ada 4 cara. Yang pertama harus ada literasinya. Literasi itu bisa berupa katalog, bisa berupa arca, bisa berupa batu yang ditulis zaman dulu, atau bisa berupa transkrip, apa namanya lembaran kayu yang di ini kan itu kan semua literasi. Semuanya literasi, betul. Nah, yang kedua dengan tutur. Tutur itu diceritakan. Baik sebagai cerita rakyat, lalu misalnya sepeda ini dimiliki bapak saya itu milik kakek saya, itu tutur. Diceritakan kembali oleh pelakunya. Yang ketiga itu ada bendanya. Ketika kita bicarakan, wah di sana ada sebuah sepeda dari tahun 18 sekian, tapi bendanya nggak ada, saya nggak percaya. Itu bukan sebuah pembuktian sejarah. Bendanya harus ada. Walaupun sebuah foto yang real, bukan editan, nah itu ada.
Yang keempat itu harus dikombinasikan dengan keilmuan lainnya. Bicara tentang sepeda itu tidak lepas dari metalurgi, tidak lepas dari ilmu ekonomi, tidak lepas dari astronomi bahkan, gitu kan. Tidak lepas kondisi dari lingkungan. Gitu ya, karena ada unsur-unsur keilmuan yang harus didukung. Jadi ketika kita bicara soal lebih dulu mana parts yang berbahan nikel dan berbahan stainless, kita harus bicara soal metalurgi. Bagaimana sebuah stainless steel dan sebuah nikel itu tercipta. Iya, ada hukum yang ada keilmuan yang harus dikaitkan. Nah, 4 prinsip itu saya pakai dalam penggalian sejarah. Nah, memang yang kedua itu titik lemah saya gitu, karena saya nggak punya banyak waktu berbicara dengan orang. Maksudnya ya menggali dengan orangnya. Tuturnya itu saya sangat ini. Saya bukan orang yang berjam-jam nongkrong di bengkel, interaksi dengan orang, mendengarkan gitu. Ya. Karena ya dari 4 dan 3 satunya ini saya nggak terlalu ini, ya justru saya juga punya keyakinan kealpaan ya, kesalahan yang mungkin nanti kedepannya ya bisa jadi salah karena ada yang menuturkan itu sebagai bukti sejarah gitu. Ketika kita bicara soal ada emas di dalam sebuah sepeda, saya nggak menemukan orangnya tapi ketika bicara ada orang yang menemukan, ya kita harus memberi ruang untuk mempercayai cerita tersebut. Mungkin itu sih prinsipnya. Oke, teman-teman, Mas Lami ini juga menginisiasi gitu ya teman-teman yang suka ngomongin tentang belajar ontel itu di OST namanya ya Mas, betul ya? Iya. Jadi belajar ngomongin tentang detail sepeda, ngomongin tentang perkembangan sepeda dan sebagainya itu di OST. Mas boleh diceritakan nggak tentang OST ini seperti apa sih Mas? Ontel Study Tour. Betul, Ontel Study Tour. Saya beberapa kali diskusi sama ya tokoh-tokoh sepeda ya, khususnya ya saya boleh sebut namanya, ada almarhum Komiming di Bandung, ya. Ada Gus Saiful di Lamongan, ada Mas Towil di Jogja, dan ya banyak orang lah yang ketertarikannya memang melebihi daya nalar orang-orang. Iya, betul. Berawal dari keprihatinan sebenarnya. Jadi selama ini ya hampir rentang waktu 12 tahun ya, kada kosti 12 tahun. Betul. Teman-teman ontelis itu selalu terkungkung oleh sebuah pencapaian. Kalau datang event, ketemu teman-teman, dulur-dulur, silaturahim, lalu ada ngontel bareng-bareng, kostuman bareng-bareng, jogetan dangdut ya. Nunggu door prize gitu. Hal-hal tersebut jadi rutinitas sebuah event. Iya. Bagi kami ya nggak ada yang salah. Betul, itu ruang ekspresi bagi ruang impresi seseorang lah ya untuk itu ya. Di sana ada kuantitas. Betul. Jadi bicara soal puluhan ribu, bicara soal jumlah itu banyak. Nah, sampai suatu ketika keprihatinan kita adalah ketika pulang dari event apa sih yang kita bawa gitu kan? Apakah cukup dengan foto-foto rame-rame? Cukup ketemu dulu silaturahmi udah membahagiakan gitu. Ada orang-orang yang merasa acara gini-gini terus gitu ya, nggak ada perkembangan, nggak ada apa. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah pola yang harus kita coba. Namanya Ontel Study Tour. Idenya itu ya berangkat dari itu. Sudah saatnya kita nggak lagi bicara soal kuantitas, nggak bicara lagi event yang jumlahnya ratus ribu, puluhan ribu, nggak bicara. Kita bicara soal ketika pulang dari sebuah event, ada yang kita bawa, ada yang kita menjadi hal-hal prinsipil, ada yang kita bawa menjadi sebuah pengetahuan baru. Ada menjadi sebuah keilmuan baru. Nah, akhirnya tuan rumah pertama adalah Jogja. Ya, betul. Jogja. Di Embung Opa itu ya. Di Embung Opa, di beberapa tempat baik di Jogja, di tempat Mas Towil. Acaranya pun kita kemas memang harus mengedepankan budaya lokal. Jogja sudah berkali-kali jadi tuan rumah macam-macam, tapi belum dengan konsep seperti kami bikin OST. Untuk belajar itu tadi ya. Kita menemui tokoh besar perbengkelan dari Bang Atijo waktu itu. Bang Atijo, lalu kita datang Margono. Langsung ke tempat bengkelnya. Bicara tentang fisik, bagaimana Mas Margono membetulkan internal gear, membetulkan frame yang patah. Membuat spare part yang kualitas segala macam. Kita belajar langsung di tempatnya. Jadi bukan hanya sekedar cerita, langsung.
Mbah Ngatijo yang sudah sepuh itu kita mintakan jawaban ya. Ini bagian dari tadi poin nomor 2 tutur. Ya. Mbah Ngatijo jarang ngomong, tapi ketika kita kasih kesempatan ngomong, gue ini sangat antusias karena banyak orang-orang yang antusias bertanya sesuatu dan bagi Mbah Ngatijo lebih antusias menjawabnya gitu. Kita tanya soal Mbah Ngatijo gimana sih cara mengecat sepeda yang baik, merestorasi yang baik, mereka itu soal bengkel. Lalu kita bawa ke Lemus, seorang kritiker terkenal di Jogja. Bawa ke rumahnya di gang kecil segala macam, kita rombongan 40-an masuk ke rumahnya. Lemus akan bercerita tentang suka duka tentang kritiker. Bagaimana kok bisa hidup dengan menjual underdeal. Lalu tipsnya bagaimana sih nyari barang tuh kayak apa, transaksi yang baik tuh kayak apa. Beliau dengan tulus. Ya. Lalu kita kunjungan ke museum sepeda. Ke tempatnya Pak Handoko. Lalu kita mengunjungi Mas Towil yang pernah mengembangkan sebuah khasanah lokal, ya, potensi lokal menjadi legenda internasional. Ya, Mas Towil juga menjelaskan awalnya, menceritakan. Artinya kita mendapat sesuatu kan? Yes. Gak mungkin kita melihat Mas Towil betul. jadi seperti ini. Masa kita nggak dengar masa duka-duka beliau kan? Iya, benar. Bagaimana membangun dari awal kan? Lalu secara sepeda ya. Lalu kita secara budayanya mengunjungi keraton, lalu diterangkan keraton itu apa, dari sisi mana. Lalu ada sesi belajar penny farthing. Itu kan experience tersendiri kan bagi para peserta. Jadi, dan terakhir lebih ke ini ya Mas ya. Intim. Intim. Kita melihatnya intim. Bukan kuantitas lagi. Ada engagement. Wah, ini udah bahasanya anak muda sekarang ya. Engagement itu ada keterikatan, ada ikatan yang membuat kita lebih dekat dengan narasumber gitu. Lalu ditutup dengan menginap di Embung Ompak dan mendiskusikan banyak hal soal Gasele saat itu ya. Soal Gasele, ada pembicaranya dan lain sebagainya. Dan experience OST selama 2 hari 1 malam itu menjadi sebuah titik awal bahwasanya ada event yang membuat beda bagi para pesertanya. Dikemas dengan cara yang berbeda. Dan itu juga dinaungi oleh Kosti seperti itu berarti.